kisah apa yang terjadi di Kabupaten Tegal tentang pengawas ad hoc selama tahapan dalam pemilihan 2024. Dalam rangka untuk ya sekalian publikasi, dokumentasi juga kisah mereka, kinerja mereka khususnya di tahapan pemilihan atau pilkada ini, maka dibuatlah film ini, Mbak. Kemudian kami bermusyawarah, debat seru begitu, 2 hari 2 malam kami berdiskusi. Kemudian muncullah satu kerucut, yaitu tentang kisah badan ad hoc ini, Mbak. Sepeda motornya mengalami kecelakaan sehingga tulang kakinya patah, Mbak. Ya. Saya sendiri sempat tidak nyenyak tidur, Mbak, untuk memikirkan kisah ini. Sampai nggak nyenyak tidurnya ya. Karena kisah ini kan berangkat dari kisah nyata, perlu data dukung untuk meyakinkan pihak provinsi bahwa ini benar-benar kisah nyata, bukan kisah khayalan, bukan kisah yang kami buat. Ini benar-benar terjadi begitu. Film ini seolah ingin menyampaikan bahwa pengawasan itu perjuangan, Pak. Ya. Menurut Bapak, apa pesan paling kuat yang berhasil disampaikan film ini kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal, ruang bincang santai namun bermakna yang mengupas seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di tanah air. Senin ini 14 Juli tahun 2025 kita punya episode spesial karena kita akan bedah film yang menyentuh dan penuh makna. Film ini bukan sekedar tontonan, tapi cerminan perjuangan, dedikasi, dan tantangan para pengawas pemilu di lapangan. Khususnya para pengawas ad hoc yang menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi dari tingkat kecamatan hingga tingkat TPS. Apa saja kisah di balik layar film ini? Bagaimana realitas pengawas ad hoc yang jarang disorot media? Dan apa yang bisa kita pelajari dari film ini untuk memperkuat kerja-kerja pengawasan ke depan? Nah, kita akan kupas tuntas semua itu bersama narasumber yang akan menemani kita menelisik lebih dalam isi dari dan pesan dari film tersebut. Bapak Farid Bani Adam, beliau merupakan koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Pendidikan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Tegal. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Gita. Beliau akan berbagi pandangan, pengalaman, dan semangat yang menggerakkan para pengawas ad hoc serta bagaimana kerja mereka menjadi pondasi bagi pemilu dan pemilihan yang jujur dan adil. Jadi tetap bersama kami hanya di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Baik Pak Farid, kita buka dulu dengan yang paling mendasar nih Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya judul film ini Pak, dan apa yang melatar belakangi dibuatnya film ini? Terima kasih sekali atas pertanyaannya Mbak Gita. Jadi pertanyaan yang pertama ini setidaknya ada 2 poin yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama yaitu terkait dengan judul film, dan yang kedua adalah terkait dengan latar belakang mengapa film ini hadir. Yang pertama adalah tentang judul film ya. Film ini berjudul Sang Pahlawan Demokrasi di Jawa Tengah, yaitu film yang berisi kisah perjuangan para pengawas yang tergabung di Bawaslu, khususnya Bawaslu Jawa Tengah, dalam melaksanakan pengawasan di tahapan pemilihan 2024 atau Pilkada 2024. Pilkada ini kan diwarnai ya
penuh dengan dinamika yang terjadi seperti halnya yang terjadi di pemilu tahun 2024 lah. Di balik layar mereka adalah ujung tombak atau pahlawan demokrasi itu sendiri, sehingga film ini diberi judul adalah Sang Pahlawan Demokrasi di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mengapa film ini dibuat itu adalah dalam rangka sebagai upaya tindak lanjut dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, di mana Bawaslu mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2025 yaitu tentang publikasi hasil pengawasan pemilihan tahun 2024 begitu Mbak Gita. Jadi Bawaslu yang ada di Jawa Tengah khususnya itu melakukan upaya optimalisasi untuk publikasi hasil kinerja di tahapan pemilihan tahun 2024. Salah satunya adalah dalam bentuk film ini Mbak Gita begitu. Ini jenisnya film dokumenter berarti ya? Film dokumenter, film yang berangkat dari kisah nyata kita, bukan kisah yang mengada-ngada. Jadi kisah yang benar-benar terjadi di lapangan dan khusus ini menyentuhnya adalah menyentuh tentang kisah sang pahlawan demokrasi ini adalah mereka yang disebut sebagai ujung tombak adalah pengawas ad hoc kita, baik itu tingkatnya adalah kecamatan, kemudian desa, dan yang terakhir adalah PTPS. PTPS, betul. Siapa sosok atau lembaga di balik layar pembuatan film ini, Pak? Produser utamanya siapa? Oh ya, jadi kalau bicara soal lembaga, tentunya kan karena ini berkaitan dengan pengawasan, itu adalah lembaganya adalah Bawaslu. Khusus di sini adalah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Mbak Gita. Jadi produser yang membidangi atau yang gawangi ya istilahnya itu adalah beliau koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi, yaitu beliau Pak Rofiuddin sebagai Kordiv SDM Provinsi Jawa Tengah. Ya, gitu. Kemudian mengapa justru mereka para pengawas ad hoc yang menjadi fokus utama dalam film ini, Pak? Oh ya, jadi yang pertama kenapa alasan kisah yang diangkat adalah kisah yang berkaitan dengan kisah pengawas ad hoc ya Mbak. Itu adalah yang pertama adalah pengawas ad hoc ini kan pengawas yang secara langsung bersentuhan yang berhubungan dengan masyarakat yang ada di bawah. Mereka juga sering kita sebut dengan sang pahlawan demokrasi atau sang ujung tombak pengawasan demokrasi ini. Jadi pengawas ad hoc itu ada yang dari tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan, kemudian pengawas desa kelurahan, PKD, dan yang terakhir kan pengawas TPS atau PTPS. Lah mereka kan sifatnya sementara, Mbak. Tidak seperti keberadaan Bawaslu dan Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota yang permanen atau tetap. Mereka kan sifatnya sementara. Jadi mereka dibentuk ketika ada tahapan dan selesai setelah ada tahapan, Mbak. Jadi untuk dalam rangka mengabadikan, dalam rangka untuk ya sekalian publikasi, dokumentasi juga kisah mereka, kinerja mereka khususnya di tahapan pemilihan atau pilkada ini, maka dibuatlah film ini, Mbak. Jadi fokusnya hanya untuk pengawas ad hoc. Iya. Itu seluruh kabupaten berarti? Khusus pengawas ad hoc di lingkungan Jawa Tengah, 35 kabupaten, tapi tidak semuanya, Mbak. Oh, tidak semua. Ya, hanya ada 17 yang terpilih, Mbak. Berarti dari 17 kisah itu mempunyai momen yang menyentuh ya, Pak? Iya, iya. Dipandang unik, menarik, sehingga dipublikasikan, ditayangkan. Siapa saja Pak yang terlibat dalam produksi film dokumenter ini? Kapan prosesnya dimulai? Berapa lama penggarapannya? Dan lokasi-lokasi mana saja yang menjadi
lokasi syuting film ini, Pak? Oh ya, pertanyaannya sangat banyak sekali. Nanti kalau lupa tolong saya diingatkan. Boleh, ya. boleh. Jadi yang pertama adalah siapa yang terlibat di dalam pembuatan film ini ya. Oke. Film ini yang terlibat jelas yang pertama adalah pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, beliau Pak Rofiuddin selaku produser film ini. Kemudian yang kedua adalah staf Provinsi Jawa Tengah. Ya, staf ini kan fungsinya untuk membantu ya, untuk supporting di dukungan teknis, khususnya di dalam pembuatan film ini. Kemudian ada yang terlibat lagi yaitu Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat atau Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Jawa Tengah. Itu yang terlibat. Kemudian soal pembuatan film ini dibuat cukup lama, Mbak. Yaitu rentangnya mungkin kurang lebih selama 2,5 bulan. Dibuat sebelum bulan Ramadan, Mbak. Ya kami karena ini menindaklanjuti sebagai upaya ikhtiar kami dalam publikasi optimalisasi kinerja pengawasan itu, kami melakukan koordinasi khususnya di Jawa Tengah untuk membuat dokumentasi dalam bentuk apa yang sekiranya menarik untuk ditayangkan di masyarakat begitu. Jadi Provinsi Jawa Tengah ini kan kemarin sudah juga menayangkan ya film tentang kisah pemilu, Mbak. Oh, yang pemilu juga pemilu ada ya? juga ada ya, tentang logistik. Ya, jadi kita berdiskusi film apa yang sekiranya nanti dibuat selain film tentang logistik ini. Kemudian kami bermusyawarah, debat seru begitu, 2 hari 2 malam kami berdiskusi. Kemudian muncullah satu kerucut yaitu tentang kisah Badan Ad Hoc ini, Mbak. Nah, Badan Ad Hoc ini kan kisahnya juga bermacam-macam, Mbak. Kemudian ketemu lagi kisahnya tentang proses pembentukan Badan Ad Hoc dan perjalanan Badan Ad Hoc. Jadi fokusnya adalah di Badan Ad Hoc begitu, bukan yang lain, khususnya di pemilihan tahun 2024. Kemudian lokasi yang berkaitan dengan tag video atau syuting itu kebetulan lokasinya adalah lokasi yang di luar alam, Mbak, outdoor ya. Iya, karena Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai pertimbangan, Mbak. Karena kan film yang pertama yang tentang logistik pemilu tahun 2024 itu kan tag videonya ada di indoor, di dalam sekarang outdoor ya, mencari ketenangan, kenyamanan dan lain sebagainya begitu. Jadi dipilihlah lokasi yang outdoor begitu, Mbak. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Pak, apa saja ragam cerita yang diangkat dan apakah ada satu kisah yang paling menyentuh atau yang menginspirasi, Pak? Jadi film ini kalau bisa saya kategorikan itu ada 3 garis besar. Yang pertama adalah soal proses pembentukan Badan Ad Hoc pengawas pemilihan tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah tentang kisah yang berkaitan dengan masa kampanye di tahapan pemilihan tahun 2024. Dan yang terakhir adalah kisah yang berkaitan dengan pemungutan suara, khususnya di hari pemungutan suara itu sendiri atau hari pencoblosan kalau istilah kita ya sederhana untuk menyebutnya hari pencoblosan lah. Itu secara garis besar. Banyak sekali kisah-kisah yang menarik, yang unik, yang menyentuh begitu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, kisah apa yang terjadi di Kabupaten Tegal tentang pengawas ad hoc selama tahapan dalam pemilihan 2024? Ya, terima kasih Mbak Gita. Salah satu kisah yang kami angkat adalah soal kecelakaan, Mbak. Kecelakaan itu terjadi di pengawas
TPS atau PTPS. PTPS-nya Ya, kecelakaan. kecelakaan, mengalami musibah kecelakaan. Jadi kan setiap warga yang sudah memenuhi syarat itu kan bisa mendaftarkan diri ya Mbak, baik sebagai Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, PKD, sampai yang terakhir adalah PTPS. Salah satunya ini ada di Kecamatan Dukuh Turi Mbak. Sudah bersemangat sekali. Ya siapa yang tidak tergerak hatinya untuk ikut serta andil dalam demokrasi yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Tegal saat Pilkada tahun 2024 ini. Ya, ia sudah melakukan berbagai administrasi untuk mendaftarkan diri sebagai PTPS. Sudah sudah dinyatakan lulus Mbak. Ya sudah ikut pelantikan. Ini qadarullah. Setelah pelantikan ini ceritanya kan kemudian beliaunya pulang mau menuju ke rumah setelah selesai ini. Lah di tengah-tengah perjalanan itu setelah pelantikan menuju rumah itu beliau mengalami musibah. Ya sepeda motornya mengalami kecelakaan sehingga tulang kakinya patah Mbak. Ya di video saya sebut dengan bahasa Tegalan itu tugel ya. Balung sikile tugel ya, patah ya. Bahasa Indonesianya patah tulang kakinya. Justru itu setelah pelantikan ya? Iya, setelah pelantikan. Jadi sudah resmi ya. Ya, kemudian atas pertimbangan dia sendiri karena memang dia berpikir tidak bisa melanjutkan untuk perjuangan demokrasi ini, memutuskan untuk berhenti untuk menjadi pengawas TPS. Ya, kami sudah koordinasi dengan Panwascam, coba menghubungi PTPS yang mengalami kecelakaan ini. Ini hampir sama dengan kisahnya yang terjadi di Sukoharjo Mbak. Sukoharjo juga sama, tapi kan juga. Sukoharjo memutuskan untuk terus sampai di titik darah penghabisan sampai hari selesai tahapan pemilihan ini. Nah, setelah Panwascamnya ke sana didampingin dengan PKD, beliau PTPS yang ada di Kecamatan Dukuh Turi ini memutuskan untuk tidak bisa ikut serta dalam penegakan demokrasi sebagai bagian dari keluarga Bawaslu Kabupaten Tegal, yaitu sebagai salah satu PTPS. Ya, sedih sih, kami sangat juga sedih ya. Namun itulah pilihan ya. Beliau pun memilih untuk pengobatan alternatif Mbak. Ya, jadi kan dari provinsi ini sudah menyediakan fasilitas untuk kecelakaan Mbak. Ada tanggungan BPJS untuk kesehatan ya. Backup untuk ini kan ada, anggaran ini kan ada ya, sebagaimana yang sudah diturunkan oleh Bawaslu Provinsi ke Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing ya. Karena beliaunya memilih alternatif, maka tidak bisa diklaim Mbak. Ya, yang bisa itu kan yang resmi pemerintah masuk di rumah sakit dan lain sebagainya. Begitu. Itu salah satu kisah yang menyentuh menurut saya yang terjadi di Kabupaten Tegal. Ya, semuanya merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, Mbak. Betul, Pak. Kalau saya lihat lagi Pak di video itu ada peraga juru bicara isyarat, Pak. Nah, menurut Bapak, apa pentingnya menyertakan elemen ini dalam film dokumenter tersebut, Pak? Jadi para pemirsa yang belum melihat film dokumenter ini nanti bisa melihat film atau mencari di link YouTube, khususnya adalah YouTube Provinsi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yaitu film yang berjudul Sang Pahlawan Demokrasi di Jawa Tengah. Bisa nanti mencari lah, di sana di video itu ada peraga isyarat
ya, Oke. khususnya ditujukan untuk kaum disabilitas ya, karena memang film ini selain untuk publikasi, sosialisasi, optimalisasi kinerja pengawasan, juga dibuat untuk ramah terhadap penyandang disabilitas, Mbak. Ya. Selain itu, film ini juga dilengkapi dengan teks, ada teksnya juga, ada selain ya. Selain peraga tadi, juga ada teksnya, Mbak. Gitu. Dari kacamata Bapak nih, Pak, apa sih yang paling unik, Pak, dari atau berbeda dari film ini, Pak? Yang menarik menurut saya ya, yang pertama kisahnya, Mbak. Kisahnya menurut saya sangat menarik. Dari masing-masing kabupaten kota yang terpilih itu menceritakan kisahnya masing-masing. Itu yang menarik kisahnya. Tidak semua pengawas TPS maupun pengawas tingkat desa, kelurahan atau panwascam mengalami kisah yang ada di film ini. Jadi kisahnya yang menarik. Kemudian yang kedua mungkin penggunaan bahasa lokal, Mbak. Di pemilu juga ada soal logistik yang perahunya doyong-doyong itu juga ada. Nah, di pemilu ini juga ada, kalau tidak salah itu diangkat oleh, yang pertama adalah Bawaslu Purbalingga dan yang kedua adalah Bawaslu Kabupaten Tegal. Itu menggunakan bahasa lokal, sehingga ini menarik ya. Untungnya ada subtitlenya ya, Pak. Iya. Jadi sahabat Bawaslu yang nggak tahu bahasa Ngapak, bahasa Tegalan bisa menyimak sambil membaca subtitlenya ya, Pak. Bahasa Ngapak juga berbeda-beda, Mbak, antara Purbalingga dengan Tegal memang berbeda-beda. Punya ciri khas ya, punya Pak. Ciri khas masing-masing gitu ya. Terakhir, Pak, sebagai closing statement nih, Pak, film ini seolah ingin menyampaikan bahwa pengawasan itu perjuangan, Pak. Menurut Bapak, apa pesan paling kuat yang berhasil disampaikan film ini kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, Pak? Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan melalui film ini ya, Mbak Gita. Jadi apa pesan yang terdapat dalam film ini secara implisit maupun eksplisit? Film ini mengandung pesan, antara lain yang pertama adalah upaya kinerja yang dilakukan oleh pengawas, khususnya baik itu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa maupun pengawas TPS, khususnya yang ada di Jawa Tengah, begitu juga yang ada di Kabupaten Tegal. Jadi selama pengawasan itu banyak yang terjadi, banyak hal-hal yang unik dan menarik yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi kan kinerja pengawasan itu kan tidak hanya ansih membicarakan seputar Perbawaslu ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi pengawasan itu juga penuh diwarnai dengan berbagai hal. Jadi masyarakat juga bisa melihat kisahnya melalui film ini. Itu setidaknya pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua adalah ini merupakan salah satu karya dokumentasi pengawasan di tahapan pemilihan tahun 2024. Karya yang bisa kita putar kembali, salah satunya yaitu berbentuk film dokumenter. Yang ketiga, pesan yang ingin disampaikan yaitu berkaitan dengan evaluasi maupun refleksi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan tahun 2024. Itu sekiranya pesan yang terdapat di film ini, Mbak Gita. Oh ya, maaf lupa Mbak Gita, ada pesan yang terakhir ingin saya sampaikan berkaitan dengan film ini. Jadi sahabat Bawaslu semua, khususnya yang ada di Jawa Tengah, lebih khusus lagi yang ada di Kabupaten Tegal, yang belum menyaksikan film ini silahkan saksikan film yang sangat menarik ini. Jangan lupa juga selalu ikuti media sosial, like, komen maupun share
media sosial Bawaslu, baik Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Bawaslu Kabupaten Tegal. Terima kasih. Semoga tidak ada lagi musibah ya Pak, Ya, seperti amin. yang sebelumnya. Ya. Semoga hanya kisah-kisah unik saja yang Ya. menarik, tidak ada musibah lagi. Ya. Baik, luar biasa sekali ya obrolan kita pada hari ini ya Pak. Ya, ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Ya, kami ucapkan sama-sama. kepada Bapak Farid yang telah berbagi pandangan, pengalaman, dan refleksi mendalam tentang peran pengawas ad hoc melalui lensa film dokumenter Sang Pahlawan Demokrasi di Jawa Tengah. Dan sebagai penutup, saya boleh pantun ya Pak? Oh, boleh sekali. Cakep, Mbak. Belum Pak. Oh, belum. Siang terik menyemur padi, Oh, cakep. langit biru tak berawan. Cakep. Demokrasi tak bisa berdiri sendiri, ia butuh dijaga, diawasi, dan diperjuangkan. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Saya Gita Yuliantina sebagai host dan Bapak Farid Bani Adam sebagai narasumber beserta seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.